Hai, selamat datang lagi di channel saya. Ini merupakan video ke-7 dari tutorial seri React.js. Jadi di video kali ini kita akan belajar membuat daftar karyawan. Jadi membuat daftar karyawan ini kita menggunakan function list. Jadi sini ada fungsinya map. Jadi map ini merupakan function untuk mencetak array. Jadi sini nanti kita akan bikin array, kemudian kita akan bikin mapnya. Jadi di sini kita bikin dulu fungsinya. Oke, jadi kita kembali ke project area kita. Jadi sudah saya buka projectnya. Jadi di sini saya jalankan npm start, kemudian saya buka localhost 3000. Oke, jadi di sini kita perlu membuat data dulu. Jadi saya mengambil data ini dari website ini, JSON Generator. Jadi sini saya sudah setting untuk membuat listnya. Jadi sini ada repeat 50, kemudian di sini ada kolom-kolomnya. Jadi sini saya tinggal generate, kemudian saya copy array-nya, kemudian di sini saya bikin dummy.js. Oke, jadi untuk sementara saya akan bikin data dummy. Jadi kalau misalkan di tutorial selanjutnya akan saya ajarin bagaimana cara mengambil data dari server. Jadi sini saya bikin dulu constant dummy sama dengan, lalu isi dari variabel, kemudian export default dummy. Oke, jadi sini datanya sudah saya export, kemudian saya bikin, saya simpan. Oke, jadi di sini saya tutup. Oke, jadi sini kita akan menampilkan data karyawan ini menggunakan komponen. Jadi sini saya bikin desainnya dulu. Jadi di sini nanti kita bikin daftar karyawan. Kemudian di sini kita perlu bikin untuk komponen masing-masing. Jadi karyawan itu berisi komponen masing-masing 1, 2, kemudian selanjutnya lagi kita bikin contohnya seperti begini. Jadi kita menggunakan satu komponen, list komponen ataupun list karyawan untuk mengisi semua karyawan di sini. Oke, kita bikin dulu komponennya. Jadi di sini saya bikin dua file, satu karyawan .js, kemudian yang kedua yaitu list karyawan .js. Jadi di karyawan.js ini, oke, kita buka, kita bikin di sini import React from React. Kemudian kita bikin constant karyawan sama dengan, jadi di sini kita isi props-nya berupa objek. Jadi kita perlu bikin nama objek itu sama. Di sini saya bikin karyawan, kemudian raw function kita return di sini list. Lalu di sini kita isi div. Kemudian saya bikin, ulang kembali data. Oke, jadi di sini kita menampilkan nama. Jadi data ini berasal dari karyawan, props, kemudian nama objeknya yaitu di sini nama. Oke, jadi sini kita simpan dulu. Kita kembali ke app.js. Kita perlu mengimport data dari dummy ini ke app.js, kemudian simpan di state. Jadi sini saya perlu import dummy from nama direktorinya, kemudian nama filenya. Jadi dummy-nya singkat. Kemudian saya perlu membuat state. Jadi sini saya bikin constructor props, kemudian saya isi sini super props. Lalu di sini saya bikin this state sama dengan, oke, saya bikin di sini karyawan Oke, jadi sini saya bikin variabelnya menggunakan s. S itu artinya berisi daftar. Jadi bahasa Inggrisnya. Jadi saya tambahkan s supaya bisa membedakan antara single sama daftarnya gitu. Jadi saya bikin di sini berasal datanya dari dummy, kemudian saya simpan. Oke, jadi di sini tidak ada perubahan. Kita lihat di komponen sini di app ini berisi state. Oke, jadi di sini dapat kita lihat data dari dummy sudah masuk ke state-nya di komponen app. Oke, kita kembali lagi ke karyawan. Jadi di sini kita perlu masukkan. Nah, kemudian di sini tambahkan lagi div. Jadi tambah lagi kolom email karyawan titik email. Kemudian div nama kerja titik nama kerja. Kemudian div jenis kelamin karyawan titik gender. Kita harus menyesuaikan nama dari objek ini sesuai dengan props-nya. Oke, kita bikin lagi di sini export
default karyawan. Jadi di sini saya perlu bikin lagi di list karyawan, import React from React, kemudian saya bikin di sini constant list karyawan sama dengan di sini saya bikin karyawan, di sini arrow function, kemudian di sini saya return. Jadi sini saya perlu return unordered list. Jadi saya sini harus panggil karyawan titik map. Jadi kemudian di sini saya bikin parameter. Jadi sini parameternya bisa bebas. Jadi supaya lebih mudah dibaca, saya bikin karyawan. Jadi jadi di sini fungsinya karyawan sini di map. Jadi di map itu artinya kita menampilkan data karyawan itu satu per satu. Jadi sini setiap karyawan itu dimasukkan ke variabel karyawan. Jadi di sini saya bikin return arrow fungsinya. Oke, jadi sini saya perlu import dulu. Import karyawan from karyawan. Oke, sini saya perlu bikin directory karyawan. Jadi nanti di sini saya bisa memakai komponen karyawan, kemudian saya passing props-nya yaitu karyawan sama dengan, oke, saya bisa bikin sini satu karyawan. Kemudian saya passing sebagai props. Jadi di sini saya tutup. Jadi perlu diperhatikan bahwa di setiap list ini harus memakai key. Jadi key ini digunakan untuk meningkatkan performa dari aplikasi. Jadi di sini ada artikelnya, nanti Anda bisa baca. Oke, jadi sini kalau kita memakai key, nanti data yang tidak berubah tidak perlu di render ulang. Jadi ini fungsi dari React ini. Jadi performa React ini lebih tinggi karena fungsi ini juga. Oke, jadi sini saya tambahkan key. Kemudian di sini ada satu karyawan titik ID. Jadi sini ID ini berasal dari props ini. Oke, yang perlu diperhatikan di sini bahwa key itu harus berupa string, tidak bisa angka. Jadi contohnya sini kalau saya ingin menggunakan angka, di sini index. Jadi index ini berupa angka. Kita harus convert ke string. Jadi sini fungsinya to string. Jadi supaya lebih amannya kita pakai underscore ID karena ID itu tidak pernah berubah. Karena contohnya di sini kita simpan data ini di database, maka ID itu tidak pernah berubah. Jadi sini saya menggunakan ID di sini berupa string. Kemudian saya simpan. Oke, jadi di sini list karyawan ini saya perlu export default list karyawan. Kemudian di app.js saya perlu import list karyawan from nama directory list karyawan. Kemudian di sini saya perlu tampilkan list karyawan, kemudian propsnya karyawan sama dengan this state, kemudian state-nya yaitu karyawan. Kemudian tutup, save. Oke, jadi dapat kita lihat di sini, ini data dari karyawan ini sudah ditampilkan di sini. Jadi di sini dapat kita lihat juga di komponen ini berisi komponen app, kemudian ada anak komponen list karyawan berisi anak komponen, di mana di sini mempunyai key masing-masing dengan props masing-masing. Di sini saya bikin contoh kalau misalkan ini terjadi perubahan di sini. Contohnya saya ubah jadi female jadi male, maka tidak ada banyak perubahan. Oke, jadi sekian cara untuk membuat daftar ataupun list. Jadi nanti untuk artikel ini kan saya link di deskripsi. Oke, jadi sekian untuk membuat list ataupun daftar. Jadi nanti di tutorial selanjutnya akan kita belajar bagaimana membuat filter dan function if. Jadi jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol bell supaya mendapat notifikasi kalau sudah tersedia tutorial selanjutnya, dan bye.